Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Oke adik-adik, kembali lagi di minggu ini bersama Kak Maya dan Kak Erlis. Dan ada juga pemusik yaitu Kak Oscar. Baik, untuk memulai sekolah minggu hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Semua adik-adik berdiri. Ayo adik-adik berdiri. Oke, musik Kak Oscar. Tepuk tangan semua adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke Kak Maya, berikutnya. Lagu Saya Bergirang Kak Erlis. Oke, Saya Bergirang. Jadi versi menyanyi lagu Saya Bergirangnya begini adik-adik, nanti bagi dua, ada dua grup. Jadi ada yang saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang. Apa sebabnya? Oke? Oke, jadi nanti kalau yang di rumah ada 10 orang berarti 5-5. Jadi kalau misalnya di rumah hanya ada 2 orang berarti satu. Jadi Ya, bagi Kak 2 Erlis. kelompok ya adik-adik. Oke, siap? Oke, semua masih semangat. berdiri. Semua masih berdiri supaya semangat. Oke. Oke, sambil tepuk tangan. Yang timnya KR duluan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan
kita menyanyikan lagu Lipatlah Tangan. Semua duduk yang tenang. Ya, lipat tangan manis-manis ya. Nanti Kak Eris akan memimpin kita dalam doa. Lipatlah tangan dan tutuplah mata untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh ada dalam sekolah minggu online. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh bernyanyi bersama. Kami boleh akan mendengarkan firman Tuhan nanti. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai dengan akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu ya. Oke, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ku Firman dengar. Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik Kak Maya, hari ini anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Kako. Kako. Ayo adik-adik kita sambut Ayo, Kako. Kako. Mari Kak. Ayo Kako. Ya adik-adik. Hari ini Kak Ako akan membawakan firman tentang apa Kak? Tentang Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan. Oke, siapkan Alkitabnya. Sebentar lagi Kak Ako akan membawakan firman Tuhan untuk didengarkan oleh adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita semua ambil sikap doa untuk kita satu hati dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Bapa masih menyertai kami hingga saat ini. Bapa, kami akan membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami agar biarlah firman yang kami baca dan dengar ini tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam dan boleh berbuah lewat kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Baik, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 13 dan 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 13 dan 14. Baik, kalau semua sudah dapat, kita akan sama-sama membaca. Di bawah perikop Naaman disembuhkan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia, berendam di dalam dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi baik adik-adik, dari pembacaan kita pada hari ini, kita akan mengambil tema tentang Tuhan memulihkan.
Jadi pembacaan kita, cerita kita pada hari ini tentang seorang panglima tentara Aram, orang Aram, yang bernama Naaman. Dia adalah seorang panglima yang sangat dihormati di negaranya. Tetapi dia memiliki sebuah penyakit yang membuat dia dijauhi oleh semua orang, yaitu penyakit kusta. Jadi penyakit kusta yang dia derita ini sudah cukup lama, dan dia juga sudah sangat menderita oleh penyakitnya. Namun pada suatu hari ada seorang hamba dari istrinya. Hamba ini adalah perempuan dari Israel yang berkata kepada istrinya bahwa di Israel ada seorang nabi bernama Elisa. Dia bisa menyembuhkan penyakit dari Naaman. Setelah mendengarkan perkataan tersebut, maka istri dari Naaman ini pergi untuk memberitahukan kepada Naaman. Dan Naaman pun mengikuti perintahnya dan pergi memberitahukan kepada raja untuk mengirim surat kepada Raja Israel bahwa ia akan pergi dan menemui Nabi Elisa untuk berobat di sana. Dan ketika raja mengirim surat kepada Raja Israel menerima surat dari Raja Aram. Raja Israel ini dia merasa bahwa dia tidak bisa menyembuhkan penyakit yang diderita Naaman. Sehingga itu dia menjadi marah karena dia menganggap bahwa dia ini bukan Tuhan untuk bisa menyembuhkan penyakit dari Naaman. Namun berita tersebut terdengar oleh budak dari Nabi Elisa. Namun ketika hamba dari Nabi Elisa ini mendengar bahwa ada seorang bernama Naaman yang sedang sakit kusta dan ingin menemui dia, maka di situ Nabi Elisa pun menyuruh Naaman untuk pergi kepada dia. Dan Naaman pun bersama dengan pegawai-pegawai dan menunggangi menaiki kereta kudanya, mereka pergi ke Nabi Elisa. Namun di sana waktu menemui Nabi Elisa tidak keluar untuk berjumpa atau berbincang dengan Naaman. Nabi Elisa hanya menyuruh hambanya untuk pergi kepada Naaman untuk menyuruhnya mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Nah, di situ Naaman ini menjadi marah karena mengira bahwa Nabi Elisa akan keluar dan membuat suatu tanda kepada dia, yaitu seperti membuat mujizat kepada dia untuk dia sembuh. Ternyata Nabi Elisa hanya menyuruh hambanya untuk pergi kepada Naaman untuk menyuruhnya mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, di situ Naaman menjadi marah karena kenapa dia tidak disuruh mandi di sungai-sungai lain yang lebih bersih daripada dia harus mandi di Sungai Yordan yang mungkin saat itu Sungai Yordan sangat kotor. Namun di situ ada seorang pegawai dari Naaman yang berkata bahwa Tuhan lebih baik Tuhan ini mandi saja di situ, mengikuti Nabi Elisa perintah untuk mandi di situ sebanyak 7 kali. Nah, di situ Naaman pun tanpa berpikir panjang dia langsung turun dan mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, dan kemudian itu Naaman pun berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya. Ya, jadi dari cerita ini kita belajar tentang Naaman yang seorang panglima tentara yang sangat dihormati, namun dia memiliki kerendahan hati yang sangat tulus, yaitu di mana dia walaupun dia memiliki jabatan yang besar, tapi ketika pegawai-pegawainya berkata kepada dia atau memberikan pendapat atau apa, dia tetap menerima. Jadi ketaatan Naaman ini juga yang membuat dia bisa sembuh dari penyakit kusta. Karena kalau penyakit kusta pada waktu itu, kalau kita terkena penyakit kusta, maka kita akan dijauhi oleh semua orang, bahkan keluarga kita sekalipun akan menjauhi kita. Jadi dari pembacaan ini mau menggambarkan bahwa kalau kita mengalami suatu penyakit, pasti kita ingin untuk sembuh.
dengan cara apapun pasti kita akan melakukannya untuk kita bisa secara sembuh. Jadi terkadang juga ketika kita sakit yang seperti Naaman ini, mungkin dia juga merasa putus asa karena dia sudah dijauhi oleh keluarganya, teman-temannya, dan juga semua orang. Pasti dia merasa putus asa. Namun Naaman ini dia tetap rendah hati dan taat untuk mendengarkan ini perintah dari orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya di situ Naaman pun berhasil dipulihkan Tuhan dari penyakitnya. Jadi kasih Tuhan yang didapat oleh Naaman ini tidak terbatas. Karena apa? Tuhan ini tidak hanya melihat kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel adalah bangsa pilihannya, tetapi apa? Tuhan juga melihat bangsa lain, yaitu seperti Naaman. Karena Naaman ini adalah seorang orang Aram, orang yang bukan bangsa Israel. Dia bangsa lain, yang bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi apa? Karena dengan kerendahan hati, maka Naaman pun pergi kepada Tuhan dan akhirnya dia boleh disembuhkan. Nah, jadi adik-adik, kalau kita dengan kerendahan hati pergi mengharap kepada Tuhan, membawa beban kita, mungkin sekarang ini adik-adik yang sedang sakit atau sedang mengalami berbagai macam tantangan, kalau merendahkan hati kepada Tuhan, maka adik-adik semua akan dipulihkan. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Salam. Oke Kak Maya, adik-adik semua terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan tentang apa ya Kak Maya? Oh ya, tadi firman Tuhan tentang Tuhan memulihkan Naaman dari penyakitnya Kak Erlis. Oh, jadi Naaman itu sakit apa Kak Maya? Sakit kusta Kak Erlis. Sakit kusta. Jadi apa yang kita dapat Kak Maya dari firman Tuhan hari ini? Jadi adik-adik, kita harus merendahkan diri. Kita juga harus menerima pendapat dari orang lain adik-adik. Nah, kita juga harus percaya kalau segala penyakit kita sama seperti Naaman bisa disembuhkan. Berarti kita juga semua bisa disembuhkan dari segala penyakit kita Kak Erlis. Oh begitu. Jadi kalau ada yang sakit, ayo berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Oke Kak Maya, sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan juga setelah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang kami beri agar dapat berbuah harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Semua siapkan persembahan di tangan masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung
kita akan masuk dalam doa syafaat, doa syukur. Karena itu kita akan menyanyikan lagu sebelum doa syafaat. Satu jari kiri, satu jari kanan. Tenang, kita mau bersyafaat pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh sudah memuji nama Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebagai anak-anak sekolah minggu boleh ada sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk orang tua kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak-anak sekolah minggu. Kami semua sebagai anak-anak Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami. Yang belum sekolah, Tuhan berkati pertumbuhan kami. Yang sudah sekolah dan sedang menempuh pendidikan di SD, SMP, kami mohon Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Memberkati sistem belajar sekarang yang masih dalam keadaan online karena pandemi. Kami mohon Tuhan memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, memberikan kami daya ingat yang kuat ketika kami belajar. Biarlah kami terus bisa berprestasi di dalam Tuhan. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan. Anak guru-guru sekolah minggu boleh terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami berdoa buat orang tua kami dalam setiap pekerjaan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat situasi bangsa kami di tengah pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan memberikan kami semua kesehatan, menjauhkan kami dari segala macam penyakit termasuk dengan penyakit ini Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintah, Tuhan memberkati para dokter, tenaga medis yang membantu untuk menyelesaikan penyakit ini Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kami semua anak-anak Tuhan agar senantiasa percaya dan berlindung pada tangan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke Kak Erlis, tidak terasa sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita ya Kak Erlis. Iya Kak Maya. Tapi kita akan bertemu lagi minggu depan ya adik-adik jam 9. Jangan lupa kita akan tetap sekolah minggu walaupun tetap sekolah minggu online, tapi semangat itu harus terus ada ya Kak Maya. Kak Erlis. Oke, jadi kita akan menyanyikan lagu penutup. Kita menyanyi lagu Si Semut yang kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Walau badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Oke, lagu yang kedua, semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan lagu apa Kak Maya? Pujilah nama Tuhan Kak Erlis. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan gitar, terus apa lagi Kak? Gitar, biola, Terus tambur, dan yang terakhir dengan trompet. trompet. Oke, urutannya jangan lupa ya adik-adik. Ayo semua berdiri.
kita menyanyikan lagu penutupan. Iya Kak Erlis. Oke, semangat. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan gitar. Jreng 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 jreng. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan biola. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan biola. Eng 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 eng. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan tambur. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan tambur. Pam 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 pam. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan trompet. Rep 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 rep. Dengan semua. Pujilah nama